Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin Habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah, hidayah dan taufik. Di antaranya nikmatnya yang agung, nikmat yang besar, kita masih diperkenankan, diberi kekuatan dan ditakdirkan atas kehendak Allah yang mulia berkumpul di masjid ini. Atas kasih sayang Allah, kita dijaga iman kita dan keluarga kita, dipertemukan di tempat yang mulia di masjid kita ini. InsyaAllah apa yang kita laksanakan akan jadi saksi kita di akhirat nanti bahwa kita adalah umat dari Nabi akhir zaman yang memang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang senang memakmurkan masjid, yang senang, yang cinta kepada utusannya, senantiasa memperhatikan, mempelajari ajaran Islam. Karena itulah maka bapak-bapak jangan khawatir, sejarang apapun, setidak faham apapun ketika bapak-bapak datang hadir di majelis ilmu, itu adalah nikmat Allah. Jadi yang pertama setelah kita mengakhiri majelis, jangan lupa puji Allah. Alhamdulillah masih diperkenankan ngaji. Walhasil seandainya al-mauta, orang-orang yang sudah meninggal dunia ini dihidupkan kembali, maka yang pertama kali mereka inginkan adalah hadir di majelis ilmu. Karena apa? Al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imam, pemimpin dari amal kita. Datang orang dengan banyak dosa, karena mengaji akhirnya dosanya diampuni oleh Allah. Karena apa? Hadir barakahnya majelis ilmu. Apalagi majelisnya di masjid. Ketika ilmu dan ibadah berpadu, maka itu kesempurnaan menjadi seorang muslim, mau mengaji dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam dan barokah marilah kita doakan semoga tetap tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka akan semakin kita dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara manhajnya adalah tablighur risalah, yaitu menyampaikan risalah. Nah, kita mewarisi dari sebahagian dari kewajiban Nabi, yaitu menyampaikan ajaran agama. Maka kita harus bersyukur, Pak, dijadikan umat Islam yang punya Nabi yang paling mulia, ya, hidup di akhir zaman, yang segalanya sudah semakin mudah, Pak, ya. Cuman gerak pakai jari aja udah dapat mobil, dapat macam-macam, COD-an, udah beda banget sama dulu, ya. Rezeki Allah dibuka, maka jangan sampai di akhir zaman ini kita hanya memikirkan dunia. Ya, artinya apa? Semakin dibuka dunia untuk kita, dipertontonkan dengan keindahan, ya, HP, mobil, apapun. Jangan hati kita di situ. Hati kita sama Allah saja. Bahkan guru saya
mayoritas para guru, para mursyidin menyampaikan, jangan pernah kamu memuji dunia. Itu kata guru-guru saya. Ya, karena dunia adalah lantaran kita, lantaran untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat nanti. Jadi itu hanya perantara saja. Ya, jadi jangan sampai kita jadikan tujuan hidup kita adalah dunia. Jangan jadikan tujuan kita ngaji itu dunia. Jangan jadikan cita-cita kita ngaji pengen dapat duniawi, jangan sampai. Itu membahayakan ya. Maka ketika kita ngaji, niatkan kita pengen melaksanakan sebagian dari sunnah, cara hidup dan ibadah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tercurah atas keluarga beliau yang suci, karena memang ahlul bait itu suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tercurah limpah atas para sahabat Nabi, dari muhajirin, ansor ya, utama radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita bersama-sama dengan niat yang tulus ikhlas mendoakan baginda Nabi, para sahabat dan keluarga, serta mendoakan yang baik-baik. Kita baca salawat, karena intinya salawat adalah doa. Di ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai akhir pun isinya doa semua Pak ya. Isinya doa. Karena itu berusahalah untuk hadir hati kita ketika kita membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad, kita sedang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berdoa. Dan doa yang paling utama adalah membaca sholawat untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh salah satu dalil tentang pembacaan doa ketika duduk di antara dua khutbah. Ini gitu ya. Para Nahdliyin mungkin diprotes, kenapa pakai sholawat? Nah, gini. Jadi karena doa di antara dua khutbah, baik Jumat ataupun Id, itu di antara itu ada waktu mustajabah. Ya, paham? Maka doa yang dianjurkan di antaranya sholawat, istighfar khususnya. Maka khatib biasa menyampaikan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ya, jadi baca istighfar ketika ketika waktu di antara dua khutbah. Jangan lupa bersolawat untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sababiyah ya yang utama untuk kita mendapatkan kebahagiaan, wasilah yang kubro, yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا
يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنورك يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Kemarin sudah sampai mumtatiyam minasyukril jamili mutayah. Silakan bagi yang punya ballpoint diperbaiki ya. Mumtatiyan pakai ya. Mumtatiyan. Udah beli ini ballpoint DKM? Udah? Ya. Jadi kita masif ya, kita perbaiki aja biar bacaannya nanti nggak salah terus. Mumtatiyam minasyukril jamili mutayah. Kita lanjut. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuf bit taqaddum wal awwaliyah al muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah. Coba bapak-bapak baca. Wa usalli wa usallimu 1 2 3. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuf bit taqaddum wal awwaliyah al muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah. Aduh, alhamdulillah cakep banget bacaannya ya, bapak-bapak ya. Sering dibaca di rumah, Pak? Bacanya kalau ada acara 4 bulanan aja. Jadi ini juga termasuk bagian dari ilmu sirah, ilmu syariah itu ilmu sirah nabawiyah. Ya, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memahami sirah nabawiyah. Bukan surah yang susah dalam surah Al-Fatihah. Itu ada isyarahnya. Apa isyarahnya? Suratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa mereka? Suratul Anbiya, Suratul Mursalin, Siratus Salihin, Siratus Syuhada. Jalan yang dilalui oleh para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang salih. Ya, berarti kita diperintahkan mempelajari jalan mereka. Otomatis kita mempelajari karakter, sifat, keutamaan, kemuliaan mereka. Ya, paham Pak? Jadi ini masuk ilmu tarikh, ilmu sejarah, ilmu sirah. Ya. Nah, maka kita lanjutkan wa usalli
Nah, ini mungkin bapak-bapak ada yang bertanya, tapi saya yakin nggak ada yang mau nanya nih. Karena bingung mau nanya apa. Bagaimana niat bapak kalau mau sholat maghrib pak? Pakai lafaz bahasa Arabnya. Pertama bapak, usol, sama nggak tulisannya? Sama nggak? Sama kan? Usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, kan begitu ya? Ini sama. Berarti usolli artinya apa di sini? Saya niat sholat. Bukan. Kalau usolli mau sholat, nyata itu. Nawaitu, kadang pakai nawaitu, kadang enggak ya. Usolli fardal maghribi. Saya niat melaksanakan sholat maghrib. Nah, di sini bukan. Tetapi dua-duanya mempunyai makna yang sama dalam satu titik. Apa itu? Ad-du'a. Apa? Ad-du'a. Ad-du'a ini sehingga sholat pun secara bahasa disebut sebagai doa. Makna sholat lughatan hiya doa. Sholat itu secara bahasa lughatnya itu artinya apa? Doa. Jadi kalau bapak-bapak mau sholat sebenarnya mau ngapain? Mau doa. Kalau mau doa mohon sama Allah, baiknya menjaga kerapian, menjaga bacaan, bahkan menjaga hati. Betul nggak? Maka karena itulah ketika sholat begitu. Maka sholat dengan peraturan ketat. Tidak boleh kepalanya naik atas, pandangannya melihat ya ke depan, nyari ini macam-macam. Tangannya diatur, jangan, makanya disuruh sidangkep. Biar apa? Biar gak kemana-mana. Itu aja masih lepas mulu, garuk-garuk macam-macam ya. Nah itu kakinya dijaga. Kenapa? Kita mau doa. Lihat tuh, ada yang namanya sunnah sholat doaul iftitah. Apa doa iftitah pak? Apa doa iftitah? Allahu akbaru kabiro. Pura-pura nggak tahu bapak-bapak nih? Apa nggak pernah baca? Kan nggak mungkin ya. Allahu akbaru kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah bukan? Doa iftitah kan? Kalau dilihat dari lafaznya bukan doa itu. Bukan doa kalau dilihat lafaznya apa? Zikir, pujian kepada Allah. Allahu akbaru kabira. Takbir mengagungkan Allah, belum termasuk doa. Tetapi dia ada di dalam doa kita. Karena maknanya doa itu diantaranya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau doa berarti orang tersebut mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Orang yang tidak mau doa berarti dia tidak mengagungkan Allah. Itu kenapa kita boleh dengan takbir Allahu akbar. Karena kita doa kepada Allah diawali dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham Pak ya? Oke. Wa usalli. Kalau tadi usalli saya niat salat, kalau digabungkan dengan makna tadi doa berarti saya niat melaksanakan doa ya. Mau doa, tapi nggak boleh niat begitu Pak ya. Saya niat melakukan doa, sembahyang salat nggak usah. Kita akan melaksanakan salat, dan salat di antara makna harfiahnya, lughatnya adalah doa. Wa qila ad-du'a'u bil khair. Doa yang cakep itu ya. Maka kalau sholat aja doa, wa usalli. Makna usalli apa? Wa usalli wa usallimu, kan begitu ya. Kita jarang kan pakai itu ya. Pakainya sholatullah, apalagi ya Rabbi sholli, apalagi Allahumma sholli, kan begitu ya, selawat ya. Ini unik. Sang musannif wa usalli, dan aku bersolawat. Maksudnya apa? Aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan solawat, memberikan rahmat ta'zim. Itu artinya usalli. Ya, paham? Wa usalli, dan aku memohonkan rahmat ta'zim, dan aku memohonkan solawat. Itu artinya wa usalli. Sudah paham? Ini paham apa orang kok menunggu ini? Oh paham Pak Ustaz, paham ya, alhamdulillah. Itu adalah alhamdulillahnya, jadi tidak apa-apa. Wa usalli, dan saya atlubu minallahi, maknanya adalah aku memohon rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala.
rahmat ta'zim, memohonkan salat. Itu maknanya usolli, ya. Beda dengan usolli ketika salat, itu beda ya. Wa usallimu, usolli maknanya saya memohonkan salawat, ya, mohon kepada Allah salawat. Wa usallimu maknanya apa? Adlubu salam Allah tahiyyatah. Makna wa usallimu, dan aku memohonkan salam. Paham? Menyampaikan salam maksudnya memohonkan salam kepada Allah untuk baginda Nabi. Artinya kalau kita membaca ya Nabi salam alaika, artinya apa? Wahai Nabi, salam alaika, semoga Allah memberikan salam untuk Anda, untuk Tuhan. Paham Pak? Bukan sekedar salam kita, semoga salam untukmu. Salam siapa? Salam dari Allah. Sudah paham? Mohon maaf ini diulangi lagi Al-Barzanji, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa ya? Biar kita lebih tahu, ya. Ketika kita baca sholawat, tahu artinya, hudrul qalbi, Allah lebih suka. Baca Al-Quran walaupun nggak khusyuk, tetap dapat pahala. Tapi pahala beda kalau baca Qurannya khusyuk, tadabbur, ngerti artinya, ya. Wa sholli wa usallimu. Ai atlubu salam Allah. Kemudian apa artinya salam? Salam artinya minimal ada dua. Yang pertama, semoga Allah memberikan keselamatan. Ya, kalau kita lihat Nabi SAW memang ma'sum. Ya, sebagaimana firman Allah, Inni a'simuka minan nas. Ya, Allah menjaga baginda Nabi SAW bahkan dari dosa. Ya. Tetapi doa yang selalu kita baca setelah menyebut nama Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya itu ada dua. Yang pertama, memohonkan kepada Allah salam untuk Nabi. Yang kedua, memohonkan penghormatan dari Allah untuk Nabi. Maksudnya, kita memohon semoga Allah memberikan salam, memberikan nikmat berupa penghormatan, tahiyyah. Bukan Allah menghormati Nabi, bukan begitu maksudnya ya. Bukan, berarti Nabi lebih mulia dari Allah, bukan begitu, jangan salah paham. Semoga Allah memberikan kenikmatan, nikmat, karena salawat juga nikmat, salawat nikmat, salam juga nikmat. Semoga Allah memberikan kenikmatan, yang nikmat itu berupa tahiyyah, berupa penghormatan, sehingga Nabi selalu terhormat, diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggak, kalau bapak-bapak masuk masjid, salat yang disunahkan pertama kali salat apa? Potongannya nggak tahiyatul masjid nih, soalnya datangnya habis komat. Ya, kali-kali malam Senin datangnya itu 5 menit sebelum azan. Nanti ngalamin tahiyatul masjid Pak. Coba Pak ya. Kalau orang tahiyatul masjid itu ada fadilahnya, di antaranya fadilahnya. Yang lain nggak saya terangkan karena Bapak udah tahu. Fadilahnya biasanya dapat jamaah. Kalau sholat tahiyatul masjid, insya Allah ya, ya nggak? Makanya itu coba fadilah itu, saya nggak bohong, bukan hoax gitu. Benar. Kalau tahiyatul masjid, qobliyah, biasanya dapat sholat jamaah, betul nggak? Muttafaqun alaihi. Nah itu, coba makanya itu manjur banget. Wa usallimu, dan kami memohonkan, jadi tahiyyah ya. Wa usallimu, dan kami atau saya memohonkan kepada Allah semoga Allah memberikan salam dan penghormatan. Biasanya kalau di kampung dimaknani wa usalli lan yunakan salawat rahmat azim sapa ingsun, wa usallimu lan yunakan salam hormat sapa ingsun, kata sedikit biasa nih. Kalau bahasa Jawa tarkibnya ya. Kepada siapa kita mendoakan? Alan nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Salah satu nama Nabi kita adalah An-Nur. Siapa? An-Nur. Tambahan ilmu Pak ya. Ada namanya Muhammad, nama Nabi kita yang paling masyhur. Ada namanya Ahmad, di langit sangat terkenal. Di zaman Nabi Isa terkenalnya Ahmad itu. Di Quran ada ya. Nah, ismuhu Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang ketiga Rasulullah, Nabi Allah. Ada Toha. Apalagi ya Yasin. Salah satu nama Nabi ala Yasin Habibillah. Atas Nabi yang bernama Yasin. Kalau Yasin berarti di Quran, masa doa sholat untuk Quran kan nggak masuk logika, paham Pak ya? Ana Yasin, kata Nabi, saya adalah Yasin, gitu maksudnya ya. Nah, nama yang lain adalah Nur. Nabi bernama
An-nur berarti dia cahaya. Bahkan dulu ada cahaya di atas cahaya. Masih ingat salawat dalam surah 6? Anta nuru fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nuril anwar. Paham Pak? Iya, itu Nabi. Ala nur, ay ala sahibin nur. Semoga salawat dan salam terlimpahkan atas an-nur, yaitu cahaya. Maksudnya disampaikan kepada baginda Nabi zahir dan batinnya, yang beliau adalah yang mempunyai cahaya. Artinya dia diamanahkan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat cahaya tersebut? Al-mausufi. Betul ya? Tulisannya betul? Al-mausufi, yang disifati. Artinya cahaya ini punya sifat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kemuliaannya. Apa itu? Al-mausufi, yang disifati bitaqaddumi, dengan mendahului, ya, bitaqaddumi, dengan mendahului. Maknanya apa? Mendahului itu mendahului ala kulli makhluk, semua makhluk. Kesimpulannya, kita meyakini bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah an-nurul mausufu bitaqaddum, yaitu zat yang mempunyai cahaya, ya, yang terdahulu sebelum semua makhluk. Karena apa? Dalam satu riwayat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya di hadis Jabir, annahu su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang awwali ma khalaqallahu ta'ala, siapa sih makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nabi menjawab, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebelum asya, sebelum segala perkara, nura nabiyyika, cahaya nabimu. Nabi siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham? Ya, walaupun jasmaninya belum, tapi ruhaninya, nuraninya sudah ada, diciptakan dulu. Yang di nur itu, kalau masih ingat kisah Sayyidina Adam alaihissalam, ayahanda kita, ketika para malaikat pada sungkem, kalau bahasa Quran sujud ya, karena apa? Mereka melihat ada cahaya Nabi pada jasad Sayyidina Adam alaihissalam. Karena memuliakan, karena semua ruhaniyin tahu siapa Nabi. Malaikat di alam ghaib tahu siapa Nabi Muhammad, nurnya. Para jin, iblis pun tahu. Yang nggak mau sungkem siapa? Iblis. Jadi wajar kalau iblis itu begitu karakternya, karena mereka nggak mau menghormati makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, cahaya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal awwaliyah, dan yang bersifat awal. Awal maksudnya kalau dibandingkan dengan yang lain, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling duluan. Jadi awal namanya. Sebelum apa? Sebelum segalanya. Sebelum Allah menciptakan Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi dan semuanya selain itu, maka Nabi terdahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Sudah paham? Masya Allah. Jadi itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau saya teruskan nanti panjang tentang kisah Nur, ya nggak sampai-sampai. Kita lanjutkan. Al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Kalau tadi disifati at-taqaddum, mendahului, wal awaliyah, yang berada pada awal, ya. Kemudian yang ketiga al-muntaqil. Al-muntaqili sifatnya boleh dua. Boleh al-muntaqili, boleh al-mutanaqqili. Ya. Tapi di sini banyakkan al-muntaqili, yang berpindah-pindah. Berpindah. Cahaya itu berpindah, ya, karena cahaya itu ada. Cahaya itu bukan sifat, cahaya itu zat. Saya ulangi, cahaya Rasulullah itu bukan sifat, tapi cahaya Nabi itu zat. Paham? Karena zat dia bisa melekat pada zat yang lain, ya. Jadi menempel, ada. Nah,
Al-muntaqili di mana berpindah-pindahnya? Al-muntaqili yang berpindah-pindah. Fil ghurari, pada wajah-wajah, maksudnya pada wajah-wajah ayahandanya, kakek moyangnya beliau sampai ke Sayyidina Adam alaihissalam. Jadi cahaya Nabi itu sudah ada pada Sayyidina Adam alaihissalam. Ya. Kemudian berpindah lagi, karena Adam kan meninggal. Itu cahaya harus ada. Jadi cahaya itu umurnya udah lama banget, Pak. Sebelum penciptaan langit dan bumi, malaikat itu nggak ada apa-apanya jaraknya. Baru itu Rasulullah SAW itu baru pertama kali yang diciptakan oleh beliau. Nah, baru Allah menciptakan apa dan seterusnya. Jadi yang datang duluan pasti lebih mulia. Sama ya, yang datang duluan di masjid ini lebih mendapatkan kemuliaan. Ini mau berebut nggak nih? Di zaman Nabi mah pada berebut soal pertama, berebut jadi imam kayak di sini kan? Ya, di sini berebut soal pertama nggak? Apa berebut jadi imam semua nih? Wah, rebutan. Kalau perlu sweet, saya mau jadi imam. Sweet dulu. Ya, ini bapak-bapak harus semangat Pak ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan perlu perjuangan. Semangat, himmah aliyah. Kalau bapak-bapak percaya al-ali, zat yang maha tinggi, yang senang dengan sesuatu yang mulia, yang tinggi, jangan yang penting gua jamaah. Maju, semangatnya tambah lagi. Yang penting saya harus hadir ke masjid sebelum, ya kalau sudah adzan ya minimal sebelum qomat gitu ya, maju. Masya Allah ya. Baik, fil ghurari, yang berpindah di wajah-wajah, al-karimati, yang mulia. Al-karim maknanya mulia. Berarti kakek moyang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Sayyidina Adam alaihissalam sampai Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sampai ke siapa? Putra Ibrahim, Sayyidina Ismail. Kalau Nabi Isa Sayyidina Ishak. Masih hafal ya? Nah, jadi Sayyidina Ismail sampai ke Sayyidina Abdul Muthalib, sampai Abdullah kemana? Ke Siti Aminah. Paham Ra? Iya dong, ke Siti Aminah kan di rahim. Cahaya itu di rahimnya Sayyidatuna Aminah. Kemudian jadilah baginda Nabi sesuai jasad dan ruhaninya, bentuk dan mukanya. Al-Karimat yang mulia. Disebut karimah. Al-Karim, masih ingat Asmaul Husna Al-Karim artinya apa? Mulia. Apa artinya mulia? Ketahuan semua, dibuka YouTube-nya macam-macam ya, tapi jangan lupa itu punya channel. Ya, dibuka lagi Al-Karim adanya apa ya? Ya. Seorang yang Al-Karim yang mulia ini pasti akan menampakkan, apalagi di dalam hatinya, sesuatu yang mulia, tidak mudah suudzon, tidak gampang ujub, ya, berusaha lebih baik terus, memuliakan wanita, memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini Al-Karim. Berarti datuk-datuknya Rasulullah sampai Sayyidina Adam alaihissalam, mereka adalah Al-Karim, semua tidak melakukan zina, tidak kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kufur benar-benar itu hina, karena zina adalah benar-benar hina, dan itu bertolak belakang dengan kata Al-Karim. Paham? Wal jibah maknanya juga sama, yaitu dahi ya, karena kebanyakan dalam riwayat cahaya Nabi itu ada di dahi para kakek beliau yang mulia, termasuk dalam kisah Sayyidina Abdul Muthalib ketika bertemu dengan yang memelihara Ka'bah. Siapa namanya? Raja siapa? Yang memelihara Ka'bah? Ayo, Fir'aun. Siapa? Namrud. Bro, lupa semua. Dia satu-satu lupa semua, gimana santrinya ya? Nah, ini karena jarang baca sirah nabawiyah, gitu ya. Ini pentingnya. Bahkan ketika bertemu dengan Abroha, Abdul Muthalib ini dahinya ini berkilau bercahaya dengan cahaya Nabi SAW, diikat Pak. Itu aja masih kelihatan. Itu dahi Nabi SAW. Dahi Sayyidina Abdul Muthalib, ada cahaya Nabi SAW. Belum jasadnya, belum. Kira-kira paham Pak? Itu Masya Allah ya. Jadi inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, menampakkan makhluk yang terbaik yang pertama kali diciptakan oleh Allah, tetapi terakhir diutus oleh Allah. Jadi seolah-olah
Dalam Qasidah Burdah diterangkan, seolah-olah Nabi ini sebagai raja, ini yang mau bertempur, jangan rajanya dulu, siapa? Prajurit-prajuritnya, ya, kapten-kaptennya ini para Nabi sebelumnya menyampaikan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi Musa menyampaikan la ilaha illallah dan seterusnya. Ini rajanya datang sekarang. Karena apa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengalami itu semua, zaman itu semua. Ini salah satu sababiyah dari mukjizat-mukjizat para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajma'in. Ya. Jadi inilah tentang kisah nur cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan. Wa astamdihullah ta'ala ridwana yakhusul aitadat tahiratan nabawiyah. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf kiranya banyak kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.